Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan hari ini, pertemuan 11 mata kuliah ekologi perairan, kita akan membahas karakteristik ekologi zona intertidal. Definisinya, zona intertidal ataupun litoral ataupun pasang surut merupakan area yang berada di sepanjang garis pantai dan dipengaruhi oleh periode pasang surut air laut. Laut ini merupakan bagian dari ekosistem perairan yang memiliki ciri-ciri antara lain sifat kontinental ataupun luas benua, luas dan dalam, asin, ada kadar garamnya, memiliki arus dan gelombang, pasang surut, dan dihuni oleh organisme baik plankton, neoston, maupun bentos. Laut ini digambarkan dalam istilah zona ataupun daerah. Yang pertama ada daerah litoral ataupun daerah pasang surut berbatasan dengan daratan. Dua ada daerah neretik merupakan daerah laut dangkal, bisa ditembus cahaya matahari sampai ke dasar, kedalamannya 200 meter. Daerah basial merupakan daerah yang sudah remang-remang, kedalamannya 200 sampai 2000 meter, jadi tidak bisa ditembus cahaya matahari. Kemudian ada daerah abisal, merupakan daerah laut yang lebih dalam lagi, sampai 2000 meter, dan ini gelap sepanjang masa dan tidak ditemukan tumbuhan. Untuk deskripsi zona intertidal, ini zona intertidal memiliki luas yang sangat terbatas, meliputi wilayah yang terbuka pada saat surut tertinggi dan terendam air pada pasang tertinggi, ataupun separuh waktu berupa ekosistem terestrial dan separuhnya berupa ekosistem akuatik. Walaupun wilayahnya sempit, daerah intertidal ini memiliki variasi faktor lingkungan terbesar dibanding dengan ekosistem lainnya, dan variasi ini dapat terjadi pada daerah yang hanya berbeda jarak beberapa sentimeter saja. Kemudian ini ada zona intertidal, neretik, zona neretik itu. Kemudian kondisi lingkungan di zona intertidal, ada pasang naik dan pasang surut. Pasang surut adalah naik dan turunnya permukaan air laut secara periodik selama interval waktu tertentu. Pasang surut ini merupakan faktor lingkungan paling penting yang mempengaruhi kehidupan di zona intertidal. Pengaruh pasang surut ini terhadap organisme dan komunitas zona intertidal paling jelas adalah kondisi yang menyebabkan daerah intertidal terkena udara terbuka secara periodik ataupun musiman dengan kisaran parameter fisik yang cukup lebar. Dan daerah intertidal ini perlu kemampuan adaptasi agar dapat menempati daerah ini. Kemudian kombinasi antara pasang surut dan waktu dapat menimbulkan akibat langsung yang nyata pada kehadiran dan organisme komunitas intertidal. Perbedaan waktu relatif itu antara lamanya daerah tertentu di intertidal berada di udara terbuka dengan lamanya yang terendam air. Lamanya terkena udara terbuka merupakan hal yang sangat penting karena pada saat itulah organisme laut akan berada pada kisaran suhu terbesar dan kemungkinan juga akan mengalami kekeringan. Pengaruh pasang surut yang lain adalah karena biasanya terjadi secara periodik, maka pasang surut cenderung membentuk irama tertentu dalam kegiatan organisme pantai, misalnya saat melakukan reproduksi, mencari makan, ataupun aktivitas organisme lainnya. Sekarang yang pertama, pengaruhnya itu yang pertama adalah suhu. Suhu di daerah intertidal biasanya mempunyai kisaran yang luas selama periode yang berbeda baik secara harian maupun musiman dan bisa melebihi kisaran toleransi organisme. Jadi jika melewati kisaran toleransi ataupun adaptasinya organisme, maka organismenya tentunya pasti akan mati. Jika pasang surut terjadi pada kisaran suhu udara maksimum siang hari, maka batas letal atau kematian akan terlampaui, dan jika tidak terjadi kematian, maka daya tahan tubuh organisme itu akan menurun, sehingga aktivitasnya itu tidak bisa berjalan dengan normal, dan lambat laun dia akan sekarat oleh faktor-faktor sekunder, misalnya terkena penyakit. Kemudian ada ombak ataupun gelombang, pengaruh lingkungan lainnya. Pada pantai berpasir dan berlumpur, kegiatan ombak ini bisa membongkar ataupun mengaduk-ngaduk substrat yang ada di pasir sehingga mempengaruhi bentuk zona dari pantainya.
keterpaan ombak ini bisa menjadi pembatas bagi organisme yang tidak bisa beradaptasi terhadap keterpaan dari ombak. Dan kegiatan ombak ini bisa mengaduk gas atmosfer di air sehingga meningkatkan kandungan oksigen. Kemudian ada salinitas. Perubahan salinitas di daerah yang tertidal itu bisa melalui dua cara. Ada yang terbuka pada saat surut, dan kalau hal ini terjadi pada saat hujan lebat, maka salinitasnya akan turun. Kemudian apabila penurunan ini melewati batas toleransi bagi organisme, sebagian besar organisme yang terjadi itu sifatnya stenohalin, artinya sifatnya itu sempit, dan osmokonverter, maka organismenya juga akan mati. Pada daerah yang tertidal ini, pantai berbatu yang memiliki banyak cekungan, daerah ini dapat digenangi air tawar yang masuk ketika hujan deras, sehingga akan menurunkan salinitas atau memberikan kenaikan salinitas jika terjadi penguapan yang sangat tinggi pada siang hari. Kemudian ada substrat dasar. Substrat dasar zona interdalam itu memiliki variasi berbeda dan dapat berupa pasir, lumpur, maupun berbatu. Substrat dasar ini yang akan menyebabkan perbedaan struktur komunitas baik itu flora dan fauna yang berbeda. Kemudian ada tipe pantai pada zona intertidal, itu ada tiga, ada pantai berbatu, pasir, dan berlumpur. Untuk pantai berbatu merupakan salah satu jenis pantai yang tersusun oleh bebatuan induk yang keras, seperti bebatuan beku atau sedimen yang keras, secara umum tersusun oleh bebatuan. Dan keadaan ini berlawanan dengan penampilan pantai berpasir dan pantai berlumpur yang hampir tandus. Dari semua pantai, pantai ini memiliki berbagai organisme dengan keragaman terbesar, baik untuk spesies hewan maupun tumbuhannya. Dan pantai berbatu itu menyediakan habitat untuk tumbuhan dan hewan, dan berperan sebagai substrat, tempat mencari makan dan persembunyian, serta tempat berinteraksinya berbagai macam organisme khususnya yang ada hubungan rantai makanan. Daerah intertidal khususnya pantai berbatu itu merupakan zona yang penting untuk kegiatan manusia dan organisme lainnya. Dan daerah ini banyak dihuni oleh hewan kolenterata, moluska, krustasea, dan tumbuhannya alga, kemudian alga hijau, dan alga merah. Nah, ini contohnya dari pantai berbatu. Bisa dilihat di situ ada berbagai macam aktivitas kegiatan baik oleh tumbuhan, hewan, dan manusia. Kemudian pantai berpasir merupakan lingkungan yang sangat dinamis di mana struktur fisik habitatnya digambarkan dengan adanya interaksi antara pasir, gelombang, dan pasang surut air laut. Pantai berpasir ini merupakan salah satu jenis pantai yang dinamis karena kemampuannya untuk menyerap energi gelombang. Energi gelombang ini dikeluarkan melalui pergerakan airnya yang membawa pasir pantai ke luar wilayah pantai saat gelombang besar dan membawanya kembali ke wilayah pantai saat gelombang dalam keadaan yang tenang. Dua kelompok terbesar dari jenis pantai berpasir adalah pantai berpasir yang tersusun atas pasir silika dan pantai berpasir yang terdiri dari pasir karbonat. Pasir silika itu tingkat kerapatannya itu sedikit rendah dibanding pantai karbonat. Adapun kelompok makhluk hidup yang mendiami habitat ekosistem pantai berpasir terdiri dari kelompok invertebrata dan makrofauna endemik. Nah, ini adalah suatu contoh dari pantai berpasir yang masih lestari. Biasanya seperti ini ada di Pantai Bama atau di Baluran itu ya. Untuk pantai berlumpur merupakan pantai yang memiliki substrat yang sangat halus. Kemudian dia itu dijadikan oleh ukuran butiran sedimen yang sangat halus dan tingkat bahan organiknya yang tinggi, dan juga dipengaruhi oleh pasang surut yang mengaduk sedimen secara periodik. Pelumpuran yang terjadi di wilayah pantai itu tidak hanya disebabkan oleh energi lingkungan rendah, tetapi juga itu kelimpahan sedimen seperti sedimen halus, pengendapan lumpur, dan juga masih berlaku. Kemudian pantai berlumpur itu cenderung mengaduk bahan organik sehingga cukup banyak makan yang potensial bagi organisme pantai ini. Namun berlimpahnya pantai organik yang halus itu yang mengendap adanya di lumpur itu juga mempunyai faktor pembatas untuk menyumbat permukaan air pengawasan pada biota yang hidup di pantai berlumpur. Kemudian adaptasi organisme intertidal. Ini ada daya tahan terhadap kehilangan air. Organisme yang hidup di daerah intertidal itu harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap kehilangan air itu selama berada di udara yang terbuka.
Jadi biota laut itu dia itu bisa hidup dan bernafas, tapi dia itu butuh air juga. Nah, mekanismenya itu ini misalnya dengan cara hewan yang itu bergerak seperti kepiting, anemonen, citon dan lainnya, kemudian berpindah dari daerah terbuka diintertidal ke dalam lubang, celah atau galian yang basah ataupun bersembunyi di bawah alga sehingga kehilangan air itu bisa dihindari. Kemudian mekanisme lain untuk beradaptasi terhadap kehilangan air melalui adaptasi struktural, tingkah laku maupun keduanya. Beberapa spesies dari hama tritip dan hewan gastropoda dan bivalvia beradaptasi dengan cara merapatkan cangkangnya atau memiliki opak pula yang bisa menutup rapat celah cangkangnya. Kemudian keseimbangan panas, organisme intertidal itu memiliki keterbukaan terhadap perubahan suhu yang ekstrim dan memiliki adaptasi tingkah laku dan struktural tubuh untuk menjaga kehilangan panas. Beberapa bentuk adaptasinya dengan cara memperbesar ukuran tubuh, dan memperbesar ukuran tubuh berarti perbanding antara luas permukaan dengan volume tubuh akan menjadi lebih kecil, sehingga luas daerah tubuh yang mengalami peningkatan suhu akan menjadi lebih kecil. Jadi semakin luas permukaan tubuh organisme itu, otomatis itu apa ya? Peningkatan suhu itu menjadi lebih kecil. Misalnya kalau kalian itu lihat suatu rumah ya, dia itu atapnya lebih tinggi, otomatis peningkatan suhunya itu meskipun suhu di luar itu panas, otomatis akan lebih kecil. Pada keadaan yang sama, tubuh yang lebih besar ini memerlukan waktu yang lebih lama untuk bertambah panas dibanding dengan tubuh yang lebih kecil. Jadi pada keadaan tubuh itu yang lebih besar, yaitu dia itu akan merasa kepanasan itu dengan caranya waktunya yang lebih lama dibanding dengan ukuran tubuhnya yang lebih kecil. Jadi itu apa ya? Dia itu kalau tubuh yang besar itu biasanya itu dia itu untuk menjadi suatu panas itu akan menjadi ini menjadi lebih lama lagi untuk merasa kepanasan. Ini pada hewan yang tapi kalau misalnya pada manusia yang tubuhnya itu besar, biasanya itu dia itu kalaupun dia sudah merasa panas ya, otomatis dia itu akan lebih beradaptasi untuk beradaptasi dengan suhu dingin. Itu juga pasti akan lebih lama lagi karena panasnya itu terus di lemaknya. Kemudian memperbanyak ukiran pada cangkang. Ukiran pada cangkang fungsinya sebagai sirip radiator sehingga memudahkan hilangnya panas. Contohnya Littorina dan Textatorius. Hilangnya panas ini dapat diperbesar melalui pembentukan warna tertentu pada cangkang. Genera Nerita dan Littorina memiliki warna lebih terang dibandingkan dengan kerabatnya yang hidup di daerah lebih bawah. Warna gelap akan menyerap panas, kemudian memiliki persediaan airnya tambahan yang disimpan di dalam rongga mantel seperti pada tritip dan nimfet yang banyaknya melebihi kebutuhan hidup hewan ini. Dan persediaan air ini dipergunakan untuk strategi meningkatkan suhu tubuh melalui penguapan sekaligus menghindarkan dari kekeringan. Dan ada tekanan mekanik, setiap organisme intertidal perlu beradaptasi untuk menyelamatkan diri dari pengaruh ombak. Gerakan ombak ini mempunyai pengaruh yang berbeda pada pantai berbatu, berpasir, dan lumpur, sehingga memiliki konsekuensi bentuk adaptasi yang berbeda pada organismenya. Bentuk adaptasinya misalnya melekat kuat pada substrat, seperti pada Polychaeta, tritip, tritiram, menyatukan dirinya pada dasar perairan melalui sebuah alat pelekan, misalnya alga, dan memiliki kaki yang kuat dan kokoh seperti pada siton dan limpet. Kemudian juga ada melekat dengan kuat tetapi tidak permanen pada hewan Mytilus melalui cangkang mulutnya yang dapat putus dan dibentuk kembali. Kemudian ada mempertebal ukuran cangkang lebih tebal dibanding kerabatnya yang di daerah subtidal. Kemudian faktor lainnya itu faktor pembatasnya ada tekanan salinitas. Zona intertidal ini mendapat limpahan air ya air tawar dapat menimbulkan masalah tekanan osmotik bagi organisme yang hanya dapat hidup pada air laut. Jadi pada hewan yang sekiranya itu hanya hidup pada salinitas yang tinggi, jika dia itu mendapatkan limpahan air yang tawar ataupun tidak ada kadar garamnya, maka dia itu akan mengurangi tekanan osmotik pada tubuhnya sehingga hewan itu bisa mati. Kebanyakan organisme intertidal bersifat osmokonverter, kemudian tidak seperti organisme eusteria. Adaptasi satu-satunya sama dengan yang dilakukan untuk melindungi tubuh dari keringan, yaitu dengan menutup cangkangnya.
Kemudian faktor lainnya ada reproduksi, kebanyakan organisme intertidal hidup menetap ataupun melekat, sehingga dalam penyebarannya mereka itu akan menghasilkan telur ataupun larva yang sifatnya planktonik. Reproduksi ini terjadi secara periodik mengikuti irama pasang surut tertentu, misalnya pasang purnama. Contohnya hewan Methyllus ini golatnya akan menjadi dewasa selama pasang purnama dan pemijahan ataupun reproduksinya berlangsung ketika pasang purbani. Oke, ini materi hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang bertanya, silakan tanyakan di Google Classroom. Jika tidak, saya akhiri saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.